Yap, kembali lagi di channel yang tidak asing ini. Dan hari ini adalah episode 02 Radit Berlalu, tetap ditemani oleh Lalu Rahadian. Please welcome. Yuhu. Wih, gimana men? 2 bulan kita nggak ketemu. Gimana? Karena kita masih di tengah PSBB, kita juga mendukung langkah pemerintah untuk social distancing ya, physical distancing. Jadi kita bikin kontennya tidak bertemu. Asik. Ini kita memanfaatkan kemajuan teknologi. Tapi masih waras nggak Pak? Masih waras nggak Pak? Gue sih udah mulai agak Anjing gua goyah Pak. Pertama Goyah. gue udah mulai goyah. Tapi lo sempat keluar nggak sih, kayak misalkan keluar rumah yang mungkin nyari takjil selama puasa ini, atau mungkin ya cari angin gitu? Ya keluar rumah nyari angin sempet lah ya 1-2 kali. Wah terutama gue pas pokoknya gue gara-gara PSBB ini gue seneng banget Indomaret coy. Indomaret udah kayak hiburan lo, kayak jalan-jalan kemana gitu kan. Tapi ya men, kita mengamati apa yang terjadi di kurang lebih 2 bulan ini selama PSBB, dan ternyata mungkin ini efek COVID-19 kali ya, yang kalau misalkan lo pernah dengar gak sih kalau misalkan sebenarnya Indonesia itu nggak cuma, atau dunia itu nggak cuma ngelawan virus, tapi melawan stupidity. Gue kira 1 doang gitu ya, atau mungkin 2 lah. Ternyata setelah dirangkum selama 2 bulan terakhir ini, dan itu banyak banget loh, dan parah. Kita mulai aja langsung ke konten pertama. Ada apa di sini? Dika. Awalnya sih gue kaget ya. Awalnya gue kaget banget tuh ya kan. McD saat final ditutup. Marina ya kan, sering kita nongkrong juga men situ. Terus gue situ patokan abadi coy di Jakarta. iya sama. Tapi gue langsung jadi lebih kaget lagi pas penutupannya itu loh. Heboh banget anjir. Menurut gue gimana ya? Gimana tuh? Kalau Di luar kewajaran gak sih? menurut gue itu juga mungkin ya, itu di luar kehendak manajemen juga kali. Karena ya siapa tahu orang yang kesana mau nyari takjil atau emang lagi ngabuburit gitu, dan akhirnya yang berpikiran seperti itu tidak 1 orang aja, banyak, 1, 2, 3, dan akhirnya berkerumun gitu. Iya, nggak bisa disalahin juga sih manajemennya. Mungkin ya kalau disalahin manajemennya karena mungkin kalau misalnya mereka mengundang gitu, ayo kita selebrasi, kan ini enggak. Tapi menurut gue yang justru konyol adalah tingkah warga dan justru aparatnya sendiri gitu. Lu bayangin gak sih, ini kejadian kan, gue inget banget itu kejadian dari Minggu. Iya. 10. Iya. Lokasinya kan di pusat kota gitu. Maksud gue, which is kalau di pusat kota lu harusnya pengawasan lebih ketat loh. Dan harusnya ada antisipasi ya kan, karena mungkin dari jam sore udah kayak gitu ya kan. Setahu gue ngeliat postingan temen gue yang datang pas menjelang maghrib gitu, itu udah banyak. Harusnya kan kalau misalnya emang ada antisipasi, ada potensi kesana ya kan, berkerumun. Gak usah nunggu sampai jam 10 rame kayak gitu kan, dari jam bubarin aja. Jam 7 juga. Terus akhirnya enggak gitu, malah makin ramai orang yang datang. Nah iya, pertanyaannya kenapa nggak dibubarin ya men? Pertanyaan gue adalah sebenarnya berat mana itu yang mau ngebubarin? Iya, kenapa nggak dibubarin gitu? Dan akhirnya beritanya adalah manajemen digugat, disanksi 10 juta. Iya, disanksi. Lah, gue itu jadi ridiculous gitu, lebih konyol. Kenapa manajemen yang digugat gitu? Orang manajemen yang nggak ngundang. Oke, kita coba konten selanjutnya. Ada apa di selama PSBB ini? Menurut lu ini aturannya yang salah kah, atau memang tidak ada antisipasi untuk terkait hal ini? Nah, kalau gue ngeliatnya, ini koreksi kalau salah ya. Seingat gue itu kejadian itu bukan sehari, tapi beberapa hari setelah ada peraturan baru. Dan menurut gue sebenarnya peraturannya juga nggak salah. Tapi yang salah adalah antisipasi dari pihak pengelola bandara ini dan maskapai penerbangan. Kesalahan sebenarnya simpel Pak, cuma satu. Kok lu nggak pada ngatur jadwal penerbangan yang
yang bagus gitu. Iya, sehingga akhirnya ada penumpukan penerbangan dari pagi kan jam 6 sampai jam 9. Terus akhirnya ya penumpang jam 6 jam 9 itu numpuk. Terus siangnya kosong. Terus setelah ada kejadian ini baru diatur waktunya. Baru ada sanksi buat maskapai yang melanggar mengangkut orang lebih dari ketentuan. Nah kan sama kan kejadiannya kayak Mimpi Sarinah coba lihat. Iya, dan akhirnya berulang kan. Lu bayangin nggak sih? Padahal udah ada kejadian awalnya gitu yang harusnya jadi bahan pembelajaran kan. Jakarta udah kejadian, Mimpi Sarinah kejadian, masih aja diulang kayak gini anjir. Tapi akhirnya setelah kejadian yang tadi foto kita lihat tadi itu kan sekarang udah mulai teratur ya di bandara itu penerbangan dan tidak ada penumpukan yang kayak yang tadi foto lagi kan? Iya. Setahu gue sih udah mulai teratur. Masalahnya cuma satu, makin banyak aja orang yang keluar dari Jakarta dengan alasan perjalanan dinas. Iya, yang suratnya dipalsuin itu kan, anjing. Next to the ada apa lagi selama PSBB ini? Sebelumnya beredar di media sosial video antrean pengunjung yang ingin masuk ke Mall CBD Ciluduk, Tangerang, Banten pada Minggu 17 Mei lalu. Kerumunan orang ini mengabaikan aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Padahal pemerintah Kota Tangerang telah memperpanjang pembatasan sosial berskala besar hingga 31 Mei mendatang. PSBB itu apa sih? Jadinya PSBB itu apa? Yoi. Terus sekarang kita coba ke next. Ada apa lagi kebodohan yang terjadi selama PSBB ini? Familiar dengan mas-mas yang ini? Bullying ke YouTuber Ferdian Paleka dikecam. YouTuber Ferdian Paleka minta maaf. Saya minta maaf pada seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat Kota Bandung dan Transpuan yang telah saya prank dengan ngasih sembako isi sampah. Karena menurut saya di bulan Ramadan ini waria nggak boleh, jadi saya ngelakuinnya kayak gitu biar nggak ada waria pas bulan suci. But setelah ditangkap dia punya disclaimer kalau misalkan melakukan prank itu karena tidak ingin bulan suci Ramadan dinodai oleh transpuan yang menjajakan diri. So what do you think? Kalaupun emang lu menegur, ya ada cara yang lebih elegan, ada cara yang lebih bagus lah daripada lu ngasih sampah gitu. Iya. Coba. Aja kita coba next to the content. Ada apa di sini setelah Ferdian Paleka? Aku tipe yang kayak corona B aja. Jarang pakai masker. Kalau sheet mask aku pakai setiap hari ya. Kalau masker yang udara-udara gitu aku nggak pakai, kecuali memang kayak ditegur gitu ya, kayak Bu bisa pakai maskernya, pakai. Tapi kalau nggak ditegur kita lepas lagi. Ini napes, sayang-sayang ditutup-tutup gitu loh ya. Sesek nih, dada juga sesek ya. Terus abis itu kalau misalnya ke mall, ke pasar apa segala macam, pegang-pegang. Misalnya abis beli makanan nih dari Gojek online gitu. Aku nggak cuci tangan dulu baru makan, jadi kayak ambil apa segala macam, terus makan aja pakai tangan. Wallahualam lu kena corona, kayak kena penyakit apa, kayak demam berdarah, kayak semua bisa mati, lo tau. Aku mau minta maaf sama semuanya. Aku nggak tahu aku bakal jadi kayak gini, omongan aku bakal jadi kayak gini tuh aku nggak tahu. Aku sama sekali bukan untuk ngeremehin tenaga medis, enggak. Emang pure bener kata kalian, aku bodoh. Di video itu aku bodoh, ngomong nggak dipikirin dulu, itu bener banget. Aku sama sekali nggak nolak kalian ngatain aku tuh, enggak, karena aku tahu di situ aku salah. Oh my god, wis gitu. Siapa? Dia siapa gitu. Dan menurut gua kok semenjak PSBB ini tidak ada pola baru, masih tau lu melihat gitu ada pola baru. Cara orang bisa menjadi terkenal gitu. Iya, ada polanya gitu loh. Yang tadi Ferdian Paleka lah yang masuk penjara gitu kan. Sekarang yang dapet sanksi sosial kayak mbak-mbak yang ini gitu loh. Gue juga sebenarnya lucu sih ketika mendengar pembelaan dia yang dia bilang kan, gue orangnya emang kalau ngomong suka ngomong dulu baru tapi nggak dipikirin gitu, pikirinnya belakangan. Jadi aku tuh kalau ngomong dulu baru mikir. Nah pas udah mikir, gue tadi ngomong apa ya gitu. Apalagi pas ditegur sama orang-orang, itu aku benar-benar sadar banget gue ngomong apa gitu loh. Di sini posisi lu udah sebagai influencer gitu.
Iya. Banyak orang yang lihat video lu, banyak orang yang ngikutin lu nggak bisa sembarangan ngomong. Apalagi ini konteksnya adalah lu menyangkut kemaslahatan yang emang lagi ini lagi krusial banget gitu, corona, PSBB, anjir. Terus lu bisa-bisanya dengan senyablak dan tanpa mikir gitu lu ngomong nggak usah pakai masker, makan langsung aja nggak usah pakai cuci tangan. Ya menurut gue ya pada akhirnya menurut gue dia wajar lah ya akhirnya banyak subscribernya yang akhirnya unsubscribe. Konten selanjutnya, nah coba gue bacain dulu nih. Di sini ada salah satu selebgram mungkin. Nah, banyak followersnya juga. Namanya Sarah. Dengan caption, Bismillah, lelang keperawanan. Keputusan yang cukup berat dalam hidupku. Mungkin sebagian dari kalian, temanku, memahami ini. Tapi aku sudah memutuskan dengan bulat untuk menggalang dana. Semoga kalian bisa ambil positifnya. Start 2 miliar. Start bid 21.00 20 Mei 2020. Seluruh dana akan disumbangkan dan didonasikan 100% kepada pejuang COVID-19 dan yang terkena dampak. Itu akhirnya gimana ya, Toh? Melelang keperawanan, men. Oke, emang itu bener. Nah, dan ternyata setelah dia rilis itu, dia bikin konten disclaimer-nya. Halo teman-teman, maaf udah buat kegaduhan. Lelang keperawanan itu bentuk sindiran aku terhadap masyarakat yang gak peka sama situasi kayak gini. Masih nongkrong dan lain-lain. Aku tujuannya sarkasme, garis miring bercanda. Ada sebagian orang yang bertaruh hal yang paling penting di hidup mereka. Tapi ternyata sarkas yang aku bikin keterlaluan dan aku memohon maaf sebesar-besarnya. Aku gak maksud untuk melecehkan wanita dan aku juga gak bermaksud lelang keperawanan. Konten yang saya berikan di Instagram memang bentuknya sarkasme dan bercanda. Aku harap teman-teman mengerti tujuanku walaupun caranya salah. Titik. Ini jadi pelajaran untuk aku agar lebih berhati-hati memilih kalimat. Tidak ada niat pansos. Bisa di-unfollow aja akunku. Terima kasih. Titik. Sekali lagi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya menerima konsekuensi sanksi sosial yang kalian berikan. Untuk menebus kesalahan saya akan memberikan 1.000 sembako dari uang saya pribadi dan uang itu halal. Caps lock. Saya tidak pernah menjual diri dan harga diri saya. Semoga di bulan suci Ramadan ini saya mendapatkan maaf dari teman-teman semua. Saya hilaf dan tidak tahu akan seperti ini menjadi efek jerak untuk saya. Pertanda, Sarah. Bikin konten konyol. Minta maaf. Klarifikasi. Minta maaf. Satu lagi. Ada satu lagi yang belum apa udah nih, gue nggak tahu. Sarah ini udah masuk ke ini belum? Kanal Pilar Demokrasi keempat baru. Apa ya? Om Deddy. Oh. Jadi Pilar Keempat Demokrasi udah bukan media lagi ya? Jadi Kobusier. Jadi sekarang Pilar Keempat Demokrasi itu ada sosok baru. Oke. Bukan lagi media, tapi Deddy. Mungkin media bercabang gitu. Media masih ada. Deddy Kobusier satu lagi ya. Belum sih. Belum ada nih di kontennya. Deddy Kobusier mungkin belum siap gitu. Feeling gue tunggu aja nanti sampai dia masuk ke situ. Kalau langsung bener masuk ke situ. Fix. Dugaan gue soal yang tadi gue bilang. Pola tadi. Ini ada pola baru kayak terbukti. Fuck off. Well, terima kasih buat yang udah nonton mungkin, dan terima kasih juga yang udah mau subscribe. Benar. Well, selamat Hari Raya Lebaran 1441 Hijriah. Salam buat keluarga di rumah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Well, ciao.